ya, Mesta. Mesta pasti menang. Loh, Mesta, ini Teacher Erik lagi menang, Mesta lagi kalah. Gimana Mesta menangnya? Ih, kan Mesta belum jalan. Ya udah. Iya, sekarang Mesta jalan dulu nih. Lihat nih, Mesta Lihat. pasti menang. Ya, mana Teacher lihat? Ya, kok Mesta kalah? Mesta bakal kalah nih. Ah, udah ah. Mesta nggak mau main lagi. Mesta kesel. Loh, kok kesel Mesta? Kan ini cuma permainan doang. Jangan kesel dong. Iya ya, Mesta lupa. Ngapain Mesta jadi sedih dan marah-marah ya? Nah. Mesta, udah jam waktunya ibadah nih. Yuk, kita ajak adik-adik Menorsars untuk ibadah dulu ya. Oh iya. Nah, teman-teman, yuk kita siapkan hati kita. Teman-teman, siapkan Alkitab dan alat-alat tulis ya. Dan ikut nyanyi memuji Tuhan ya adik-adik. Iya, kita beribadah dengan baik. Nah adik-adik, sebelum mulai ibadah, kita doa dulu ya. Yuk Mesta, kita doa dulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas pagi yang cerah ini. Sebentar lagi, kami akan memulai ibadah kami. Berkati kami, agar kami dapat beribadah dengan baik, dan belajar mendengar firman-Mu dan menerapkannya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yuk kita mulai ibadah ya Mesta. Adik-adik Menorsars sudah siap puji Tuhan? Sudah dong Kak. Ayo bangkit berdiri, kita mau nyanyi dan ikuti gerakan kakak-kakak ya. Semangat. Musik. Tuhan mengasihiku, Dia pegang masa depanku. Takkan pernah ku ragu, ku berharga di matanya. Ku kan terus bertekun, mengejar semua harapku, mengejar semua citaku. Ku punya masa depan penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku, asal ku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Sekali lagi adik-adik dari awal. Tuhan mengasihiku, Dia pegang masa
yakin Tuhan menopang hidupku. Yeay! Benar adik-adik di rumah, bahwa masa depan kita itu penuh harapan di dalam Tuhan Yesus. Adik-adik di rumah harus percaya bahwa masa depan kita Tuhan sudah rancangkan yang penuh dengan harapan. Nah, saat ini adik-adik kita mau menyembah Tuhan, mau memuji Tuhan, kita mau persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dengan sikap yang manis, tutup mata, kita mau bernyanyi untuk Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Adik-adik di rumah, sekali lagi kita naikkan pujian ini untuk Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan. Bilang terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya. Mari adik-adik, kita menyembah Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau baik bagi kami. Terima kasih. Haleluya. Engkau baik. Engkau baik ya Tuhan. Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Ku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena pertolongan Tuhan
kebaikan Tuhan ada selalu bersama kami. Pada saat ini juga Tuhan, pemberitaan firman-Mu untuk adik-adik kami ya Tuhan, biarlah Engkau ambil alih. Sehingga Tuhan, apa yang diberitakan melalui hamba-Mu ya Tuhan, adik-adik boleh mengerti dan paham ya Tuhan, untuk pengenalan yang lebih lagi akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pemberitaan firman-Mu ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau yang beracara, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Kesel. Sampai hari ini kita masih aja ibadah online. Kapan ya si corona segera berlalu? Kan aku sudah kangen mau ibadah bareng sama teman-teman. Si corona nyusahin banget deh. Gara-gara si corona, aku jadi nggak bisa kemana-mana. Kan aku sudah kangen mau pergi ke mall, mau ke pantai, makan-makan sama teman-teman. Ada apa ini Loli? Kenapa kamu cembetut begitu? Kenapa Loli? Ini loh Kak, sampai hari ini kita masih aja ibadah online. Gara-gara si corona tuh, kesel deh, sebel banget aku. Mana gak bisa ibadah sama teman-teman, gak bisa ke mall, aku gak bisa pergi ke pantai. Jadinya aku diam di rumah aja, bete tahu Kak. Oh gitu, yang bikin kamu jadi cembetut. Jangan dong, cuman gara-gara corona kamu jadi cembetut seperti itu. Kita kan bisa berdoa supaya Tuhan Yesus menolong virus corona yang saat ini ada. Memang corona bisa pergi Kak? Bisa berlalu Kak? Kapan Kak? Loli, kita kan punya pengharapan kepada Tuhan Yesus, supaya kita berdoa dan berharap kepada Tuhan Yesus. Minta agar Tuhan Yesus mau menghilangkan, menyembuhkan, dan membuat obat-obatan untuk tidak ada lagi coronanya. Oh gitu ya Kak? Iya. Jadi corona itu bisa pergi Kak? Bisa berlalu Kak? Bisa, asalkan kita berharap kepada Tuhan Yesus. Berdoa supaya Tuhan Yesus tolong. Aku mau Kak, aku mau terus berdoa sampai Tuhan menyatakan mujizatnya. Ya, itu yang benar. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus berdoa, berharap kepada Tuhan Yesus supaya pandemi corona bisa berlalu. Oke? Oke Kakak. Yes, begitu dong. Nggak boleh cemberut lagi ya. Iya Kak, aku nggak mau cemberut lagi. Iya, begitu ya. Jadi anak-anak Tuhan. Oke. Adik-adik, hari ini Kakak mau menyampaikan firman Tuhan buat adik-adik semua. Tetapi sebelumnya kita berdoa dulu supaya Tuhan memberikan hikmat dan firman-Nya kepada kita semua. Yuk kita berdoa semuanya, lipatkan tangan, tutup mata, kita mau berdoa ya. Tuhan, terima kasih kalau Tuhan telah menolong kami pada hari ini. Kami semua beribadah untuk Tuhan dan kiranya firman yang akan kami dengar pada hari ini dapat kami nikmati dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan firman-Mu ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Adik-adik, seperti kalian yang sudah tadi kalian lihat, siapa yang tadi cemberut? Loli. Ya, Loli kesal dengan virus corona. Tapi kalian harus dengarkan dulu firman yang akan kakak sampaikan ya.
Kakak mau menyampaikan firman Tuhan hari ini tentang Yesus sumber pengharapan. Nah, kalian yang punya Alkitab boleh dibuka di dalam Markus pasal 5 ayat 21. Ya, kakak ulangin. Ayo dibuka Alkitabnya. Kakak juga pakai Alkitab nih, ya. Markus pasal 5 ayat 21. Nah, kalian bisa baca. Di dalam Alkitab ini ada cerita tentang seorang yang mempunyai anak perempuan yang sakit keras. Nah, saat itu Tuhan Yesus didatangi oleh seorang bapak yang bernama Pak Yairus. Siapa? Ya, Pak Yairus namanya. Pak Yairus ini mempunyai seorang anak perempuan. Dia berumur 12 tahun, sama seperti kalian, ya, yang berumur 12 tahun. Anak ini sedang sakit. Kalian tahu, sakitnya bukan sakit biasa loh. Sakitnya itu sakit keras, di mana sakitnya itu sudah hampir meninggal anaknya. Maka Pak Yairus mendatangi Tuhan Yesus untuk minta pertolongan kepada Tuhan Yesus. Nah, Pak Yairus berharap agar Tuhan Yesus mau mendatangi rumahnya dan mau mendoakan anaknya. Nah, saat itu ketika Pak Yairus mengatakan kejadian yang sebenarnya itu kepada Tuhan Yesus berbelas kasih kepada Pak Yairus. Dia mau mendatangi rumahnya. Nah, saat itu Tuhan Yesus dengan Pak Yairus mulai berangkat. Mereka menuju ke rumah Pak Yairus. Kalian tahu, bukan hanya berdua, tetapi banyak orang berbondong-bondong dan berdesak-desakan untuk mengikuti Tuhan Yesus. Kenapa ayo orang-orang begitu mengikuti Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus saat itu sangat mengasihi mereka dan Tuhan Yesus mempunyai kuasa. Mereka semua tahu akan hal itu. Maka mereka menjadi pengikut-pengikut Tuhan Yesus. Mereka mau mendengarkan apa yang Tuhan Yesus katakan. Nah, ketika Tuhan Yesus berjalan bersama Pak Yairus menuju ke rumahnya, tiba-tiba saudara dari Pak Yairus ini berlari-lari mengejar Pak Yairus. Dia mengatakan, "Anakmu di rumah sudah meninggal." Wah, adik-adik, anak Pak Yairus sudah meninggal. Bagaimana ya? Bukankah Pak Yairus sudah minta tolong kepada Tuhan Yesus? Pak Yairus merasa sedih. Tapi bagaimana dengan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus tidak terpengaruh oleh perkataan saudaranya Pak Yairus. Dia mengatakan, "Tenanglah dan percayalah." Maksudnya apa? Tenang dan percaya bahwa anak tersebut tidak meninggal. Kalau adik-adik bisa nggak tuh percaya bahwa orang yang sudah meninggal bisa hidup kembali? Nah, saat itu juga mereka meneruskan perjalanannya menuju ke rumah Pak Yairus. Tiba-tiba setelah sampai di rumah Pak Yairus, mereka mendengar orang banyak menangisi, meratapi anaknya Pak Yairus. Karena memang benar, anak Pak Yairus itu sudah meninggal. Sudah meninggal dunia. Sehingga mereka meratapi, menangisi. Nah, saat itu Tuhan Yesus mengatakan tidak terjadi. Karena apa? Tuhan Yesus tahu apa yang akan terjadi. Dia punya kuasa. Tuhan Yesus meminta semua orang-orang untuk keluar dari rumah itu. Mereka menertawakan Tuhan Yesus. Masa orang yang sudah meninggal bisa kembali hidup?
mereka tidak percaya. Nah, mereka keluar dari rumah itu dan Tuhan Yesus bersama dengan Pak Yairus dan istrinya masuk ke kamar anak perempuan tadi. Di dalam kamar anak perempuan tadi, Tuhan Yesus mendoakannya. Dengan kuasa Bapa di surga yang diberikan kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus bisa membangunkan dan membangkitkan kembali anak Pak Yairus. Seketika itu juga, ketika Tuhan Yesus menjamah mendoakan anak itu dan memerintahkan, bangkitlah. Seketika itu juga, anak itu bangkit dan bangun dari tempat tidurnya. Wah, sungguh luar biasa bukan? Orang yang sudah meninggal bisa dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Bagaimana menurut kalian? Itulah yang dikerjakan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus punya kuasa. Adik-adik, sebagai pemimpin gereja, Pak Yairus adalah orang yang dihormati, orang yang disegani oleh orang banyak. Tetapi Pak Yairus mempunyai kerendahan hati. Dia mau mendatangi Tuhan Yesus. Dia mau tersungkur dengan Tuhan Yesus, meminta belas kasihan Tuhan Yesus. Supaya Tuhan Yesus mau mendoakan anaknya. Dia tidak gengsi. Dia juga tidak merasa terhina. Nah, adik-adik, Pak Yairus mempunyai pengharapan kepada Tuhan Yesus. Dia mempunyai harapan bahwa Tuhan Yesus mau menolongnya dan mau mendoakannya. Begitu juga dengan kita adik-adik. Adik-adik juga harus percaya kepada Tuhan Yesus. Mempunyai harapan kepada Tuhan Yesus. Nah, contohnya nih kalau adik-adik sedang mengalami ujian di sekolah. Ya, ujian atau ulangan umum. Adik-adik sudah belajar dengan giat. Sudah rajin menghafal. Tetapi kadang-kadang kekhawatiran itu ada dalam hati kita. Apa yo yang dilakukan? Berharap kepada Tuhan Yesus. Adik-adik bisa berdoa di kamar, berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, aku menaruh harapanku supaya Tuhan mengurapiku, menolong aku supaya aku diberikan kepintaran. Tetapi jangan lupa, belajar dulu dengan baik, ya, baru minta pertolongan Tuhan Yesus. Nah, kalau adik-adik mempunyai iman percaya kepada Tuhan Yesus, menaruh harapan adik-adik kepada Tuhan Yesus, mau nggak Tuhan Yesus menolong? Iya, pasti mau. Tuhan Yesus pasti menolong. Karena Tuhan Yesus punya hati yang berbelas kasih kepada kami semua, kepada kita semua, kepada adik-adik semua. Ya, jadi adik-adik, dari pelajaran ini kita belajar dua hal. Pertama, kita harus memiliki pengharapan kepada Tuhan Yesus. Ya, dan yang kedua, jangan ragu, jangan takut. Tetap tenang dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan bahwa hidup kita ada di dalam rencana Tuhan. Ya, itulah firman Tuhan yang kakak bisa sampaikan buat adik-adik. Biarlah kiranya semuanya menjadi berkat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Kakak, tadi setelah mendengarkan firman Tuhan yang kakak bawakan, mulai sekarang aku mau percaya bahwa Yesus adalah sumber pengharapanku. Oh ya, bagus. Begitu harusnya kamu, Loli. Ya, mulai sekarang aku gak mau cemberut lagi. Yes, itulah. Makanya kamu harus tetap yakin dan percaya kepada Tuhan Yesus. Iya kak, aku juga gak mau marah-marah lagi. Aku akan terus berdoa supaya Betul. corona cepat berlalu. Iya, itu.
kamu ya. Harus seperti itu adik-adik ya. Kita dan kamu Loli harus punya sikap yang tepat sebagai anak Tuhan. Berharap kepada Tuhan Yesus. Oke? Baik Loli. Yes, oke adik-adik. Kita berharap kepada Tuhan Yesus. Puji akan nama Tuhan. Adik-adik Menora Stars, untuk Bible Memory Verse minggu ini kita hafalkan dengan gerakan ya adik-adik. Ikutin teacher ya. Diambil dari Mazmur 62 ayat 6. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Sekali lagi adik-adik, Mazmur 62 ayat 6. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Nah, dihafalkan ya adik-adik, dan direkam video, dikirim ke pembina wilayah masing-masing. Yang paling cepat dan yang paling tepat gerakannya, dialah pemenangnya. Ditunggu ya adik-adik. Nah sekarang inilah saatnya untuk activity at home. Activity at home minggu ini adalah buat kreasi semenarik mungkin adik-adik atas BMV yang kita hafal tadi adik-adik. Ingat ya, dibuat semenarik mungkin. Boleh dikreasiin, dibikin di kertas, ditulis, dan digunting-gunting, bikin salib. Boleh adik-adik, yang penting sekreatif mungkin. Wow, adik-adik sangat luar biasa. Adik-adik sudah menyanyi, sudah memuji Tuhan, bahkan dengan dengar firman Tuhan dengan semangat dan sukacita. Wah, kakak sangat senang sekali ya. Memang adik-adik ini sangat luar biasa ya. Nah, adik-adik, kita akhiri ibadah kita ya. Yuk, sekarang kita akan berdoa. Kita akan menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa buat orang tua kita supaya Tuhan berkati pekerjaannya, supaya Tuhan kasih kesehatan buat mereka. Kita berdoa juga buat sekolah adik-adik ya, sekalipun adik-adik sekolahnya online, tapi biar adik-adik bisa konsentrasi, bisa fokus, dan nilai adik-adik tetap baik. Yuk kita berdoa. Ya, adik-adik lipatkan tangan ya, tutup matanya supaya konsentrasi, fokusnya kepada Tuhan ya. Yuk Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah beribadah kepada Tuhan. Kami sudah memberikan nyanyian dan pujian hanya untuk Tuhan. Kami boleh dengar firman Tuhan. Biarlah setiap adik-adik kami boleh diberikan anugerah oleh Tuhan. Sehingga mereka ketika mereka dengar firman Tuhan, mereka bukan hanya dengar tapi mereka juga belajar untuk melakukannya. Tuhan Yesus, kami berdoa buat papa, mama, Tuhan berkati setiap kedua orang tua adik-adik kami. Supaya pekerjaannya diberkati Tuhan, diberi kesehatan juga oleh Tuhan. Apapun yang mereka lakukan dibuat berhasil oleh Tuhan. Tuhan menyertai papa, mama atau kedua orang tua dari adik-adik kami ini, diberkati oleh Tuhan. Hari ini juga kami berdoa buat adik-adik kami yang sedang sekolah melalui online. Tuhan tolong diberikan hikmat, kecerdasan dan kepintaran supaya adik-adik kami ini tetap bisa fokus, konsentrasi sekalipun sekolahnya melalui online, melalui gadget atau elektronik Tuhan. Kami berdoa memberkatinya supaya nilai-nilai mereka tetap baik, bahkan naik Tuhan. Karena Tuhan memberikan hikmat ke atas adik-adik kami ini. Hari ini juga kami berdoa buat bangsa kami Indonesia. Tuhan berkati buat Indonesia. Supaya untuk pemimpin kami Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin diberkati oleh Tuhan. Melalui presiden dan wakil presiden dan menterinya. Supaya bangsa kami Indonesia ini menjadi bangsa yang maju. Jadi bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Tolong. Bangsa ini sedang mengalami pandemi supaya Tuhan campur tangan supaya bangsa ini bisa melewati semuanya itu. Terima kasih Bapa di surga, berkati buat gereja MCC Kuitang, MCC BSD, berkati MCC Tangerang, berkati juga MCC Selipi. Tuhan memberkatinya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Biar 4 wilayah MCC diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Yuk adik-adik kita angkat kedua tangan kita. Nah adik-adik biarlah
kasih, kemurahan, berkat, kepintaran, hikmat, kecerdasan dari Bapa di surga, dan kasih daripada Yesus Kristus dan persekutuan bersama Roh Kudus akan tinggal dalam hidup adik-adik mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang. Haleluya. Amin. Tuhan berkati adik-adik semua. Teacher Harry, Ya, Mesta. hebat ya Tuhan Yesus kita. Betul, hebat banget. Dia adalah sumber pengharapan kita. Betul banget, Mesta. Apalagi di situasi pandemi seperti ini. Kita nggak perlu takut, nggak perlu khawatir. Tapi kita hanya perlu berharap kepada Tuhan. Ya, teman-teman, kita juga jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan mengikuti protokoler kesehatan. Betul. Yaitu memakai masker, lalu rajin mencuci tangan, dan menjaga jarak. Betul. Dan jangan lupa berdoa dan berharap kepada Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.